Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tiana Tantri dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi, untuk memenuhi ujian akhir semester dasar akuntansi, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Selamat menyaksikan. Laporan keuangan. Ada yang tahu nggak apa itu laporan keuangan? Jadi, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sebuah perusahaan. Laporan keuangan merujuk pada catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi tertentu. Terdapat 4 jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba atau rugi. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga, laporan posisi keuangan atau neraca. Yang keempat, laporan arus kas. Namun, di sini saya hanya akan menjelaskan 3 jenis laporan, diantaranya yang pertama, laporan laba atau rugi. Apa itu laporan laba rugi? Jadi, laporan laba atau rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama satu periode akuntansi. Laporan laba rugi terdiri dari unsur pendapatan dan beban. Bentuk laporan laba rugi. Yang pertama, bentuk laporan laba rugi single step, yaitu penghasilan usaha dan di luar usaha disusun dalam satu kelompok. Beban-beban usaha serta beban di luar usaha juga berada dalam satu kelompok. Berikut ini adalah contoh dari laporan rugi laba berbentuk single step, yaitu di mana pendapatan usaha serta pendapatan di luar usaha dijadikan menjadi satu kelompok, serta beban usaha dijadikan dalam satu kelompok. Yang kedua, bentuk laporan rugi laba multiple step, yaitu baik penghasilan atau beban dipisah dengan cara lebih terperinci antara penghasilan dan beban usaha dengan penghasilan dan beban di luar usaha. Berikut ini adalah contoh dari laporan rugi atau laba berbentuk multiple step, di mana yaitu antara penghasilan dan beban usaha dengan penghasilan dan beban di luar usaha lebih dijelaskan secara terperinci. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas. Ada yang tahu nggak apa itu laporan perubahan ekuitas? Jadi, laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan modal pada perusahaan akibat dari segala kegiatan pokok operasi perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu. Yang ketiga, laporan posisi keuangan atau neraca. Ada yang tahu nggak apa itu laporan posisi keuangan atau neraca? Jadi, laporan posisi keuangan atau neraca adalah daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta dari mana sumber tersebut dapat diperoleh. Neraca mempunyai 2 bentuk, yaitu bentuk stafel dan skontrol. Agar lebih jelasnya, mari kita simak ulasan bentuk neraca berikut ini. Yang pertama, neraca bentuk skontrol. Neraca bentuk skontrol ini biasa disebut juga neraca bentuk T. Mengapa? Karena susunannya berbentuk sebelah menyebelah dengan kelompok harta atau aktiva sebelah kiri dan utang serta modal atau pasiva di sebelah kanan. Berikut ini adalah contoh dari laporan neraca berbentuk skontrol, di mana aktiva di sebelah kiri dan pasiva di sebelah kanan. Yang kedua, neraca berbentuk stafel. Mengapa neraca berbentuk stafel disebut sebagai neraca bentuk laporan? Karena bentuk susunannya berurutan dari atas ke bawah secara berurutan. Neraca bentuk laporan tersusun secara urut dari kelompok harta atau aktiva paling atas sampai kelompok utang dan modal paling bawah. Berikut ini adalah contoh dari neraca berbentuk stafel, yaitu di mana kelompok harta berada di atas
atas dan kelompok utang dan modal berada di bawah. Berikut ini adalah contoh soal beserta cara penyelesaiannya. Nah, ini adalah soal yang sudah saya buat, yaitu di mana transaksi-transaksi yang sudah terjadi di bengkel Jaya Motor pada periode Juli 2020. Untuk memudahkan pencatatan transaksi ke tahap laporan keuangan, berikut ini sudah saya buatkan neraca saldonya. Nah, ini adalah neraca saldo yang sudah saya buat berdasarkan dengan transaksi-transaksi yang sudah terjadi pada soal yang sudah saya buat. Selanjutnya, mari kita ke tahap penyelesaian. Yang pertama, laporan laba atau rugi. Untuk membuat laporan laba rugi, unsur yang digunakan yaitu pendapatan dan beban usaha. Nah, berdasarkan neraca saldo yang sudah saya buat, dapat diketahui bahwa pendapatan jasa sebesar 13.025.000 dan pendapatan sewa sebesar 5.500.000. Keduanya dijumlah yang hasilnya yaitu 18.525.000. Selanjutnya adalah beban usaha. Ada beban gaji sebesar 2.200.000, beban listrik dan telepon sebesar 300.000, beban administrasi dan umum sebesar 450.000, beban lain-lain sebesar 225.000, dan beban komisi sebesar 500.000. Semuanya dijumlahkan yang hasilnya menjadi 3.675.000. Nah, untuk mengetahui laba usaha yaitu jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban yang hasilnya 14.850.000. Nah, jadi begitulah cara membuat laporan laba atau rugi. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas. Untuk membuat laporan perubahan ekuitas, unsur yang dibutuhkan yaitu modal awal, laba bersih, dan prive. Nah, sudah dapat diketahui bahwa modal awal pada 1 Juli 2020 berdasarkan neraca saldo yaitu sebesar 38.750.000 dan laba bersih ketika tadi sudah membuat laporan rugi atau laba dapat diketahui bahwa laba bersihnya sebesar 14.850.000 dan prive berdasarkan neraca saldo yaitu sebesar 350.000. Nah, untuk mengetahui pertambahan ekuitas yaitu laba bersih dikurang dengan prive hasilnya 14.500.000. Untuk modal akhir yaitu pada tanggal 31 Juli 2020 yaitu modal awal ditambah dengan pertambahan ekuitas yang hasilnya menjadi 53.250.000. Nah, jadi begitulah cara membuat laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga, laporan posisi keuangan atau neraca. Untuk membuat laporan posisi keuangan atau neraca yang dibutuhkan yaitu aktiva. Aktiva terdiri dari dua macam yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Setelah itu ada kewajiban dan modal. Nah, untuk menghitungnya yang pertama yaitu aktiva. Yang pertama ada aktiva lancar. Nah, di dalam aktiva lancar yaitu terdapat kas, piutang usaha, perlengkapan, dan sewa dibayar di muka. Semua hasilnya berdasarkan dengan neraca saldo yang sudah dibuat, yaitu kas sebesar 21.600.000, piutang usaha sebesar 2.500.000, perlengkapan sebesar 3.650.000, dan sewa dibayar di muka yaitu sebesar 3.800.000. Semuanya ditotal menjadi 31.550.000. Nah, untuk aktiva tetap yaitu ada peralatan dan kendaraan, yaitu peralatan sebesar 7.650.000, kendaraan sebesar 20.750.000 yang hasilnya menjadi 28.400.000. Untuk mengetahui jumlah aktiva yaitu jumlah aktiva lancar ditambah dengan jumlah aktiva tetap yaitu menjadi 59.950.000.
Selanjutnya yaitu menghitung kewajiban. Di dalam kewajiban itu terdapat utang lancar yang isinya ada utang usaha dan utang bank. Berdasarkan neraca saldo yang sudah dibuat, utang usaha sebesar 700.000, utang bank sebesar 6 juta. Jadi jumlah utang lancar yaitu utang usaha ditambah dengan utang bank yang hasilnya menjadi 6.700.000. Selanjutnya menghitung modal, yaitu modal pemilik. Berdasarkan tadi membuat perubahan ekuitas, dapat diketahui bahwa modal pemiliknya menjadi 53.250.000. Nah, jumlah utang lancar ditambah dengan modal pemilik yang hasilnya menjadi jumlah kewajiban dan modal yaitu 59.950.000. Di dalam laporan neraca, antara jumlah aktiva dengan jumlah kewajiban dan modal harus balance. Nah, jadi begitulah cara membuat laporan neraca. Sekian. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa di like, comment, and share. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Dadah.